Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwabula, NIM 206500035, kelas A. Di sini saya akan mereview tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan materi software engineering. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Di tahun 1968, pada tahun 1968 sampai 69, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasarnya. Istilah rekayasa perangkat lunak (RPL) secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada software engineering konferensi yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasarkan antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh pemerintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan pemerintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah pemerintah yang dibutuhkan oleh penggunaan dalam memproses informasi. Pengertian dasarnya. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, yaitu awal analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan penggunaan, desain, pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, menentukan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan penggunaan merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software perangkat lunak dan engineering rekayasa. Perangkat lunak software adalah source kode pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source kode, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasarkan atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Perkembangan rekayasa perangkat lunak.
Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain seperti tahun 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa Merkle, generasi pertama komputer. Generasi kedua, komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pada tahun 1960-an, pengembangan perangkat lunak di pesanan konsep software engineering mulai digunakan. Tahun 1997, pengembangan perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. Tahun 1980-an, perangkat komputer personal PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. Tahun 1990-an, pemrograman berorientasi objek, proses dan ekstrim programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Tahun 2000-an, platform interpreter modern seperti Java, Net, PHP, dan lain-lain. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Di sini juga ada struktur ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL ada 3. 1. Menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. 2. Menghasilkan perangkat lunak yang efisien. 3. Menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor dari yang melatar belakangi munculnya RPL. Ada ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, biaya, atau bangunan perangkat lunak. Ada juga perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Ada juga kemajuan pesat perangkat keras dan kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Tuntutan yang lebih tinggi dan terhadap jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, dan meningkatnya peran pemeliharaan. Di sini ada juga rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain, tidak saja sebidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, di sini juga bisa dilihat ada rekayasa perangkat lunak ruang disiplin ilmu lain-lain. Sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak harus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware.
Lanjut, kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada perangkat lunak sistem, perangkat lunak real time, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, perangkat lunak komputer personal, dan perangkat lunak kecerdasan buatan. Tipe-tipe software. Sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjukkan program lainnya seperti kompiler, editor, utility, sistem operasi, drive, dan proses telekomunikasi. Application software, program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi memfasilitas kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Dan yang ketiga, ada engineering and scientific software. Software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasi berkisar antara astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bentuk engineering dan sains. Dan terakhir ada tipe-tipe software. Ada embedded software, product line software, web application, dan artificial intelligence software. Nah, itulah dari saya tentang review tentang RPL. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.